Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Yoganesa dari Prodi Manajemen Rekayasa. Di sini saya akan berbicara mengenai penegakan hukum dan HAM yang ada di Indonesia. Mengenai yang pertama, yaitu penegakan hukum. Penegakan hukum yaitu adalah segala sesuatu atau perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari hukum, di mana yang berkaitan dengan aparat hukum seperti polisi, jaksa, pengacara, dan hakim, di mana hukum akan berlangsung apabila semua permasalahan yang ada sudah berkaitan dengan para penegak hukum. Penegakan hukum sendiri yaitu adalah cita-cita atau ide untuk mencapai suatu tujuan hukum. Tujuan hukum sendiri yaitu adalah meningkatkan nilai moral dari keadilan kebenaran yang harus diwujudkan. Eksistensi dari hukum sendiri dapat diakui kebenarannya apabila moral yang berada di dalam hukum itu dapat diimplementasikan, sehingga hukum menjadi lebih bisa diakui dan kredibilitasnya diuji, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun kebanyakan hukum di Indonesia yaitu kurang lebih memanfaatkan suatu keadaan di mana yang bersalah kebanyakan tidak ingin diakui untuk bersalah, atau malah mencari pembelaan dari pengacara, sehingga alhasil yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Namun hal ini dapat diantisipasi jika moral dari penegakan hukum terus dijunjung dan dipatuhi. Baik, berikutnya yaitu mengenai HAM yang ada di Indonesia. Pengertian dari HAM sendiri yaitu kita tahu bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri seorang sejak manusia itu dilahirkan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tidak bisa diganggu-gugat untuk hak asasi manusia sendiri. Dari segi penjelasan dari HAM, pengertian HAM sendiri dapat disimpulkan bahwa semua manusia mempunyai kesempatan yang sama selama hidup di dunia, yaitu harus memiliki hak untuk hidup, hak untuk bersosialisasi, hak untuk mendapat kerja, hak untuk hidup yang layak, dan hak untuk bisa menyampaikan pendapat di depan umum. Sebenarnya yaitu mengenai pelanggaran HAM seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, yaitu mengenai pengadilan HAM, bahwa pelanggaran HAM adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, maupun aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang telah mengambil, menghalangi, atau membatasi dan mencabut HAM dari seseorang, itu sudah dikategorikan dalam pelanggaran HAM, di mana semua pelanggaran HAM adalah bermaksud untuk mencelakai atau membatasi seseorang untuk tetap hidup atau tetap mengupayakan apa yang dia inginkan. Baik, dari pelanggaran HAM sendiri yaitu didapatkan ada pelanggaran HAM berat dan ada pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat yaitu adalah menghilangkan nyawa dari seseorang. Kemudian untuk dari pelanggaran HAM ringan yaitu termasuk kasus penganiayaan. Adapun contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia seperti yang pernah terjadi yaitu peristiwa G30 SPKI, di mana Partai Komunis ingin mengambil alih ideologi negara Indonesia menjadi negara komunis, dan terjadilah proses penganiayaan bahkan sampai pembunuhan dari pemimpin-pemimpin jenderal-jenderal yang ada di TNI Angkatan Darat. Dari contoh tersebut, menurut saya pelanggaran HAM di Indonesia yaitu dipengaruhi karena kurangnya moral dari masyarakat sendiri, yang dimana di era modernisasi seperti ini, di era 4.0, semua sudah menggunakan digitalisasi dalam aktivitas kesehariannya, sehingga penerapan dari nilai moral, kemudian sikap dan attitude-nya mungkin masyarakat masih kurang, sehingga
hal untuk pelanggaran HAM seringkali terjadi apabila manusia sendiri kurang memahami apa itu mengenai dari perilaku dan adab sikap perilaku yang ada di masyarakat sendiri. Kurang lebihnya begitu. Untuk solusinya sendiri menurut saya agar HAM di Indonesia cepat atau setidaknya bisa diatasi, yaitu melakukan pemahaman mengenai pentingnya HAM di dalam diri seorang dan melakukan penyuluhan mengenai pentingnya HAM apabila kita dapat memahami bersama mengenai HAM, bahwa HAM hak asasi manusia sudah diatur di dalam undang-undang, sehingga masyarakat sendiri tidak perlu takut untuk mengungkapkan apa yang menjadi kendala atau apa yang menjadi problematika dalam kehidupannya, sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan hak yang sama, hak yang adil untuk kehidupannya. Dan kepentingan HAM sendiri menurut saya tidak hanya sebatas untuk memperjuangkan hidup dari seseorang, dan sekaligus hak untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan negara. Kurang lebihnya begitu dari saya. Apabila ada salah kata atau ada penyampaian saya yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.